Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa Islam dan iman. Kemudian tak lupa sholawat serta salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku penceramah mewasiatkan terkhususnya diri saya dan para jamaah sekalian untuk kesempatan yang mulia pada kali ini. Rezeki anak itu pada dasarnya dalam Al-Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 31 dan Quran surat ke-6 ayat 191 yang berbunyi, wala ta'kulu aladakum khasiyata imlaq nahnu nurzuqum wa iyyakum inna qatlahum kana hitam kabiro, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka adalah sungguh suatu dosa yang sangat besar. Ada ayat dalam Al-Quran memberikan kesan begini petunjuknya. Ada rezeki yang Allah titipkan lewat orang tua nanti nyambung ke anak. Ayah bekerja, anak dapat bagiannya nanti kalau ayah mendapatkan pekerjaan dengan cara yang baik. Kebaikannya nggak cuma sampai di anak, kadang sampai ke cucu kecil. Pernah dengar kebaikan Al-Imam bintang ulama di zamannya, gurunya Imam Al-Ahmad bin Hambali, muridnya Imam Malik Rahmanullah, dikenal luar biasa kitabnya. Sampai sekarang mazhab yang menyebar ketaatannya sangat luar biasa. Nama aslinya bukan Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Bapaknya Idris al-Syafi'i itu kakeknya. Kakeknya orang soleh, orang taat. Hartanya didapatkan, baik rezekinya bagus, berdoa minta kemuliaan pada Allah yang jadi siapa cucunya generasi kemudiannya, dan dia berbahaya. Allah jadikan di antara saya ada ahli Quran, ahli hadis, dan anak yang soleh. Wasilah doa itu yang mungkin mengantarkan, boleh jadi cucunya yang berdoa. Mungkin enggak hafal Al-Quran, tapi wasilah doa dan harta yang halal itu yang sampai pada anak itu, menjadikan anak itu sukses di sekolahan, tempat yang baik. Lahir nanti cucu ini yang ternyata menjadi ahli Al-Quran. Mulai jadi bukan karena ikhtiarnya saja, mungkin 30%, 70%-nya doa kakeknya. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam amalan. Sebaliknya, keburukan yang dikerjakan oleh orang tua sepanjang masih ada anak yang diasuh itu, hati-hati. Anak bisa mendapatkan bagian buruk walaupun di akhirat hisabnya masing-masing, di dunia dampaknya sama. Makanya saya itu sering katakan, tolong para ayah, para ibu bertutur baik, berperilaku yang baik. Kalau ingin tidak berbuat baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Karena kalau orang tua terkena keburukan, bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Betapa banyak anak yang malu, takut berangkat ke sekolah karena ketika dia di sekolah sudah disebutkan anak koruptor. Ya, anak koruptor. Kalau anak pembunuh, ya anak pembunuh. Anak perampok, ya anak perampok. Ya, maksudnya berpikir dulu. Makanya saya ingatkan, kalau ayahnya berangkat kerja, jangan cuma
pasang status WA terus ingat anak-anaknya. Anak kita tuh di TK udah dilatih untuk membisikkan ke orang tuanya. Ya, bisikan kebaikan-kebaikan itu orang-orang saleh begitu. Jadi kalau suaminya kerja, istrinya membisikkan seperti tadi. Dan potensi-potensi maksiat tinggi, apapun itu bisa terjadi. Karena setannya kan terus menggoda. Jelas kalau kita benar, maka ketenangan diberikan kepada jiwa. Dibimbing setelah itu kalau sudah benar mendapatkan ini. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Apapun yang Anda mintakan dalam kehidupan, sepanjang Anda sudah beriman itu dikabulkan oleh Allah. Sepanjang ada maslahat di dalamnya, minta apa saja pasti dikasih. Minta kedudukan dikasih, dan tidak nanggung. Tinggi-tinggi betul. Kenapa? Karena Anda punya maslahat di situ, sudah pandai mengatur. Termasuk harta, tapi kalau belum sampai ke tingkat itu disesuaikan. Nanti jangan sampai jadi beban. Bukan berarti nggak diberi, tapi disesuaikan. Ya Allah sudah tahu, saya sudah tahajud, saya juga udah baca Al-Quran dan menghafal. Tapi kenapa saya minta mobil belum dikasih juga? Motor dulu aja belum bisa kamu kelola dengan baik. Nanti kalau udah jadi mobil, datang mobil, sifat bisa berubah. Udah nggak bisa buka pintu mobil. Waktu naik angkot kan sodako. Begitu juga sudah punya mobil agak bagusan dikit, nggak bisa buka pintu. Semua kelihatannya biasa. Harta biasa nggak ada bedanya antara terlihat banyak dengan sedikit. Nggak ada yang dalam hati itu bagaimana mengelola titipan itu supaya tidak berat ketika berpulang begitu saja. Dan itu nggak ada beban. Pada akhirnya melihat 1 juta sama dengan 1 miliar sama habis juga kan, sama-sama hilang. Saya akhiri dakwah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.